Perawat cantik tuan muda arogan menghela napas dalam. Dia tidak menjawab tapi melangkah ke kamar Gilang dan tak lama kembali muncul membawa bingkai foto kecil. Ini mamanya Gilang. Sebastian menyodorkan foto berbingkai pada Valerie. Keesokan harinya jam setengah 6 pagi Bayu sudah standby di lobi hotel. Semalam, ponsel Valerie tidak bisa dihubungi. Bayu sangat lekat melihat banyak pintu lift dan tangga. Dia yakin jika Valerie akan muncul sendirian. Memang seperti itu. Banyak pelanggan Valerie yang tidak pernah tampak bersama di luar kamar atau di luar mobil. Setia Bayu menunggui Valerie, hingga tiba dia melihat Valerie keluar dari lift. Bayu segera beranjak dari sofa lobi dan membawa paper bag berisi baju kerja Valerie. Tapi rupanya urung, Bayu melihat Valerie menuntun seorang anak lelaki yang tampak lengket dan kegirangan berjalan di sisi Valerie. Terlebih ada seorang pria tinggi tegap yang berjalan bersama Valerie. Dan anak kecil tersebut sepintas mirip keluarga kecil yang bahagia. Siapa anak kecil dan lelaki itu? Apa diam-diam Valerie memiliki seorang anak? Ah, tidak mungkin. Bayu bertanya-tanya dalam hati. Dilihatnya Valerie masuk mobil pria yang membersamainya. Bukankah semalam dia bersama anggota dewan? Kenapa dengan lelaki lain lagi? Apa? Semalam Valerie berkencan dengan dua orang. Gumam Bayu dengan raut wajah sedih. Karena Valerie sudah pergi, Bayu pun segera pergi menuju kantornya. Valerie tiba lebih dulu di pintu lobi lalu melambai pada Gilang. Bayu melihatnya. Pakaian Valerie sudah berganti dengan baju kerja formal. Pasti lelaki itu yang membelikannya. Bayu membatin sedih seraya menoleh pada paper bag berisi baju kerja Valerie di jok sebelahnya. Dia segera memarkir mobil dan menuju ruangannya di lantai 10. Val, kenapa semalam ponselmu tak bisa dihubungi? Sapa Bayu setibanya di ruangan. Oh, semalam aku ngantuk dan langsung tertidur. Nggak tahu kalau ponselku low bateri. Baik. Valerie mengelurkan ponsel dari dalam tas. Bayu tersenyum. Baju kerjamu baru. Model dan warnanya cocok denganmu, ucap Bayu pelan. Valerie hanya tersenyum kecil. Kamu bawa apa itu? Tunjuk Valerie ke paper bag yang dibawa Bayu. Oh, ini bajumu. Baju kerja. Semalam aku memang pulang ke apartemen. Tapi aku hanya mengambil baju kerjamu saja lalu aku kembali ke hotel dan menyewa kamar standar. Semalam. Tapi tadi pagi aku melihatmu bersama seorang pria dan anak kecil, jawab Bayu dengan ekspresi tegar. Valerie terperangah, Bayu selalu saja membuat jantungnya berdegup tak keruan. Sikap Bayu selalu hangat dan manis. Dia terdiam. Kenapa mesti menyewa kamar? Aku kan sudah bilang, pulang dan tidur saja di apartemen, bisik Valerie. Aku hanya mau membawakanmu baju kerja, sanggah Bayu. Tapi ya sudahlah, tak apa. Ini ambillah. Bayu meletakkan paper bag di atas meja kerja Valerie lalu menepuk bahu. Valerie pelan seraya melenggang menuju mejanya. Bayu, kamu jangan terlalu baik. Aku tak akan bisa membalas kebaikan hatimu. Bahkan mungkin aku tak akan bisa memenuhi keinginanmu untuk membersamaiku. Aku benar-benar kotor, tidak pantas bersanding dengan lelaki baik-baik sepertimu. Valerie membatin sedih. Hai, pagi-pagi bengong. Dipanggil Bu Laras ke ruang meeting. Ada yang harus dibahas terlebih dulu sebelum meeting dimulai dengan Pak Albert. Justika menepuk bahu dan membuyarkan Valerie yang termangu. Valerie segera beranjak ke ruang meeting setelah menyimpan paper bag ke laci mejanya. Langkah Valerie diiringi tatapan tegar dari Bayu. Kau sore hari tiba, sesuai perjanjian, Valerie dijemput oleh Sebastian.
Papa, ternyata Mama kerja di gedung besar dan tinggi. Mama kerja di lantai berapa? Tanya Gilang seraya tengada memandangi gedung Perlikor. Dengan mata berbinar. Lantai 15, sayang. Jawab Sebastian asal. Tentu saja Sebastian tidak mengetahui Valerie kerja di lantai berapa. Itu Mama. Gilang secepat kilat keluar dari mobil. Sebastian tak sempat mencegah. Dilihatnya Gilang menghambur ke pelukan Valerie. Bayu yang melihat itu pun hanya bisa diam. Dia belum berani bertanya dan Valerie tidak menjelaskan siapa Sebastian ataupun Gilang. "Bey, aku nggak pulang lagi. Sore ini aku bersama mereka dan nanti malam aku kembali dinas. Tinggal 4 hari lagi aku dinas, tapi rasanya bagai 4 minggu saja. Ingin cepat-cepat selesai. Aku duluan, ya." Pamit Valerie pelan. "Tunggu, Val. Maaf, apa ayah anak ini?" Valerie cepat menggeleng. "Bukan, dia bukan pelanggan baru. Nanti aku cerita, oke?" Valerie melambai pada Bayu. Bayu hanya bisa terpaku di tempatnya berdiri. "Bey, anak kecil yang bersama Valerie siapa?" Suara Albert di belakang Bayu membuat Bayu terkejut. "Oh, itu temannya," jawab Bayu. "Pak Albert, bagaimana Non Bri? Apa dia benar tidak akan bekerja lagi?" Bayu mengalihkan pembicaraan. "Sepertinya Briana akan bekerja lagi. Tapi belum dalam waktu dekat ini. Dia menyukai pekerjaannya di sini. Aku membebaskan keinginan istriku meski sebetulnya aku ingin dia diam saja di rumah dan menghabiskan uangku," jawab Albert dengan mesem tampan. "Bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Valerie? Berapa hari lagi?" 4 hari, ya. Sayang sekali pria-pria itu menolak uang tebusanku. Andai saja bisa diselesaikan dengan uang tebusan, sudah lama Valerie berhenti dinas. Kau sabar dulu ya, Bey. Albert menepuk-nepuk bahu Bayu. Bayu membungkuk hormat pada Albert. Pimpinannya itu sudah berbaik hati menebus uang sewa Valerie dari 2 pelanggannya. Tapi keduanya menolak mentah-mentah. Valerie harus memenuhi perjanjiannya sesuai dengan surat kontrak. Malam hari tiba. Tapi Valerie sibuk menunggui Gilang yang tiba-tiba kembali rewel serta batuk-batuk kecil. Bukan itu saja, suhu badan Gilang pun panas tinggi. Valerie dan Sebastian sibuk bergantian mengompres Gilang. Sebentar lagi dokter pribadi Gilang akan datang. Kupikir daya tahan tubuhnya akan menguat karena bertemu dengan mamanya lagi yang turun dari langit. Sebastian memandangi Gilang yang terus meminta Valerie ada di sisinya. "Dia seperti ini sejak istriku. Tiada. Sering tak mau makan, cenderung pendiam di sekolah dan sangat rewel di rumah." Imbuh Sebastian. Valerie tampak iba melihat Gilang kecil yang tampak tak berdaya. Dia bingung, jam 10 malam ini harus segera pergi dinas. Hati-hati Valerie menyampaikan hal itu pada Sebastian. "Apa tidak bisa malam lain saja? Anakku sangat membutuhkanmu. Aku akan membayar ganti rugi malam ini dan malam kemarin," pinta Sebastian. Valerie tersenyum kecil dan menggeleng. "Maaf, tak semudah itu, Tuan Sebastian Alvaro. Aku..." Ucapan Valerie terjeda karena Sucipto meneleponnya. "Apa telepon dari lelaki itu?" tanya Sebastian. Valerie mengangguk. Sebastian menghela napas pasrah. "Terimalah." Valerie beranjak ke balkon dan tak lama kembali menggampiri Sebastian. "Maaf, aku harus ke kamar sebelah." Sebastian tertawa. "Sungguh ironis sekali aku dan lelaki itu harus bergantian menginginkanmu sudah 2 malam ini." Sebastian tampak keberatan tapi dia tidak bisa mencegah Valerie. Valerie berpamitan.
Tinggal Sebastian yang menunggui Gilang dan menunggu dokter pribadinya datang. Namun tengah malam Gilang terbangun setelah meminum obat yang diberikan dokter pribadinya. Dia kembali merengek karena Valeri tidak ada. Anak kecil itu muntah-muntah dan lemas serta lirih memanggil mamanya. Sebastian dilanda kebingungan. Dia harus membawa Gilang ke rumah sakit. Tapi Gilang hanya ingin mamanya. Maka Sebastian dengan sangat terpaksa menekan bel pintu suite room tempat Valeri bermalam dengan Sucipto. Sebastian lama mendapat respon. Ponsel Valeri pun tidak bisa dihubungi. Sebastian tidak putus asa, dia terus menekan bel pintu hingga pintu terbuka. Valeri mengenakan kimono lingerie. Dia terkejut melihat Sebastian di ambang pintu. Ada apa tuan kemari?" bisik Valeri. "Siapa?" tanya Sucipto dari dalam kamar. "Anakku terus saja memanggil mamanya," sahut Sebastian pelan. "Apa kau sudah selesai?" tanya Sebastian. Valeri mengangguk. "Kembalilah ke kamar, aku akan merapikan diri dulu." "Tidak bisa. Malam ini kau harus bersamaku hingga pagi." Hardik Sucipto muncul di belakang Valeri. Sebastian memejam sesaat. "Bukankah wanita ini bilang urusannya denganmu sudah selesai?" ucap Sebastian. Sucipto menarik lengan Valeri kasar dari daun pintu. "Dia milikku malam ini, kau tidak bisa seenaknya begitu, Bung." Gertak Sucipto tidak suka. "Aku akan membayar ganti rugi malam ini 10 kali lipatnya," ujar Sebastian. Sucipto tertawa. "Hei, Bung. Bahkan pernah ada lelaki yang hendak menebus sewa kontrak perempuan ini selama 6 bulan pun tak kuberikan." "Untuk apa? Uangku sudah sangat banyak dan lagi pula, tubuh perempuan ini sudah menjadi candu." Sucipto kembali terbahak. Kedua tangan Sebastian mengepal, sementara Valeri hanya bisa menunduk sedih. Dia sudah tidak punya harga diri di depan kedua lelaki tersebut. "Valeri, anakku sakit." Dia lemah dan terus saja memanggil mamanya. "Kamu, Val," ucap Sebastian lirih. "Carikan saja mama yang lain. Enak saja kau mengusik kesenanganku." Sucipto membanting pintu dengan keras. Sebastian meninju pintu tersebut dan berjalan lunglai kembali menuju kamarnya. Keesokan paginya Valeri tampak lesu dan kuyuh saat masuk kantor. Bayu tidak bertanya apapun. Sudah 2 malam Valeri tidak pulang. Karena merasa khawatir dia menelepon seseorang. "Aku minta tolong," kasihan Valeri. Bayu mengakhiri panggilannya di koridor sepi yang berada di ujung lift. Bayu kembali ke kursinya dan tak lupa meletakkan 1 botol yogurt lain di meja. Valeri tanpa mengatakan apapun. Valeri melirik yogurt lalu menghela napas dalam. Perhatian-perhatian kecil dari Bayu membuat hatinya kalang kabut dan sudah sepenuhnya membuat dia melupakan Alex. Valeri menoleh pada Bayu hendak mengucapkan terima kasih. Tapi Bayu sudah tampak sibuk berdiskusi perihal pekerjaan dengan rekannya yang lain. Diminumnya yogurt pemberian Bayu hingga tengada karena tak ingin melewatkan tetesan terakhir. Sementara itu Bayu melirik Valeri dan tersenyum senang lalu kembali berdiskusi dengan salah satu rekannya. Sungguh act of service Bayu melelehkan hati Valeri. Saat istirahat tiba, Valeri hanya menelungkupkan kepala di atas meja. Pinggangnya pegal dan perutnya sakit. Bayu yang melihat hal itu segera menelepon salah satu office girl kantor. Tak lama seorang office girl memberikan Valeri bubur sum-sum serta minuman kesehatan terbuat dari kunyit. Tak lupa juga 1 pek kecil pembalut. Valeri terkejut. "Ini dari siapa?" tanya Valeri. "Saya cuma diminta membeli semua ini oleh Pak Bayu, Bu," sahut sang office girl. Valeri menoleh ke ruang meeting.
Bayu tampak makan bersama dengan beberapa tim. Khusus laki-laki berjumlah 5 orang. Mereka makan siang di ruang meeting. Ya ampun, sempat-sempatnya lagi meeting merhatiin aku, desis Valerie sembari memberikan tip pada office girl tersebut. Bayu paham gejala-gejala aku akan datang bulan dan dia seperhatian ini, duh. Valerie menyantap bubur sumsum hingga habis dilanjut meminum ramuan kesehatan instan yang selalu jadi andalan Valerie saat akan menghadapi siklus bulanan. Setelahnya Valerie segera menuju toilet dan memakai pembalut pemberian Bayu. Istirahat usai. Semua staf kembali sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Minuman, kunyit dari Bayu membantu meredakan sakit perut Valerie. Dia bisa kembali berkonsentrasi dengan pekerjaannya meski sesekali meringis mengelus pinggangnya. Saat jam pulang kantor tiba, Bayu segera melepas sweater lalu menutupi bagian bawah tubuh Valerie. Mau ke rumah sakit, jenguk Gilang. Jangan dilepas sweater ini, rokmu ada noda merah. Ukuran pembalut yang kuberikan kurang panjang, tanya Bayu lembut. Valerie mengerjap. Kamu paham ukuran-ukuran produk kewanitaan, ucap Valerie. Bayu mengangguk sedikit riku. Maya adikku juga perempuan. Dia seringkali kubelikan pembalut sesuai kebutuhan dia, jadi aku paham. Saat banyak harus memakai ukuran berapa. Saat sedikit memakai ukuran berapa, kekeh Bayu pelan. Valerie tersenyum. Bayu memang sangat menyayangi dan perhatian pada adiknya. Aku antar kamu ke rumah sakit, yuk. Bayu merengkuh bahu Valerie lembut. Hati Valerie melambung senang sesaat dan segera dia tepis. Kasihan Bayu, aku tidak boleh membuatnya terus menumbuhkan perasaannya untukku, batin Valerie. Kemudian mereka pergi bersama menuju rumah sakit. Tapi saat Valerie sibuk menenangkan Gilang, diam-diam Bayu membeli celana kulot di mall terdekat. Kebetulan, jarak mall dan rumah sakit berseberangan. Bayu senang karena mendapatkan apa yang dia mau. Saat tiba di pintu kamar VIP tempat Gilang dirawat, dia melihat dari kaca kecil di daun pintu. Sebastian tampak senang melihat Valerie bercengkerama dengan Gilang. Sebersit perasaan cemburu terus saja mendera jika Bayu melihat Sebastian. Sebastian Alvaro adalah duda kaya beranak satu. Anaknya pun begitu hidup saat bersama Valerie. Sungguh gambaran keluarga kecil yang bahagia, batin Bayu. Bayu mengetuk pintu lalu melongokkan kepala. Masuklah, ujar Sebastian. Bayu masuk menenteng brown paper bag. Dari mana? Tanya Valerie. Ini, gantilah dulu dengan celana kulot yang kubelikan dan ukuran itu yang lebih panjang.